Topik yang Mem- kita akan bahas nextnya adalah untuk mendapatkan dan merawat basis klien. Oke, Jadi maintenance, mendapatkan. maintenance. Oke, Heeh. cara dapat klien dan cara merawat klien. Jadi nggak cuma dapat tapi merawat ya. Nih, pertanyaannya, bacain. Bentar, ini kok scrollnya. Eh, eh, eh. Bisa? Bagaimana cara agar bisa menyesuaikan keinginan klien? Bagaimana cara agar klien bisa join? Karena harga yang kita tampilkan di sosmed kadang suka gagal join kalau udah ketemu klien. Bagaimana cara meyakinkan calon klien yang baru mulai strength training? Bagaimana menyikapi klien yang suka cancel latihan tanpa kabar atau tiba-tiba datang di jadwal latihan klien lain walaupun sudah dikasih tahu? Apa kita lepas klien itu atau bagaimana? Bagaimana cara mempertahankan klien dan menambah klien yang efektif dari klien sendiri? Ya, pertanyaan ini semua golongannya sama tentang mendapatkan dan merawat klien. Oke? Mak, sekarang giliran lu yang milih dong. Gue milih yang dari tadi udah nyengir-nyengir aja. Ya. Andres. Ini tadi. Iya, Ya, tadi karena tadi relate. iya, iya relate. Makanya teman-teman di sini tolong buka kamera, ya kan? Jadi memudahkan saya untuk kayak siapa ya nggak ada yang beneran biar kita bisa ketemu ya teman-teman. Silakan nyalain kamera dan silakan Coach Andres mau jawab satu atau mau jawab semuanya boleh. Oke. Topiknya sama. Thank you, Coach. Selamat Nah, malam semuanya. Selamat malam, teman-teman. ya. Saya Andris. Mungkin kayaknya paling jauh ya di antara teman-teman semua di sini dari Makassar. Ya. Dan Kalau bertahan jadi saya PT ya. sebenarnya, iya. Ah, jadi PT sebenarnya itu memang sebenarnya dari duduk di perkuliahan sebenarnya cita-citanya pengen jadi PT. Jadi Ya. sedikit bercerita, dulu saya adalah salah satu mahasiswa olahraga di kampus ini di Makassar, di Oke. UNM. Mungkin Hmm. Coach Alfa tahu nih sama eh, teman Ya. siapa Coach Etno. Kebetulan Oke. Coach Etno itu dosen saya Ya. dulu. Oke. Memang dari bangku Nah. kuliah itu saya melihat sebenarnya tujuan saya di olahraga itu memang buat menyehatkan orang. Jadi dulu kan cita-citanya pengen jadi dokter, ternyata nggak jadi Hmm. dokter. Mungkin jalannya ya Hmm. memang masuk jadi mahasiswa olahraga. Ya. Terus 2014 jadi personal trainer dan alhamdulillah coach saya Heeh. punya klien itu ada yang saya latih dari tahun 2014 dan sampai hari ini masih latihan. Itu gimana caranya? Ini itu yang kita tunggu-tunggu dari 2014. Iya, dari 2014 saya ketemu kliennya saya ingat saya 2 Agustus 2014 dan sampai sekarang kliennya masih latihan sama saya. Ya. Salah satu yang saya pertahankan adalah eh, keinginan untuk belajar. Salah satu Oke. tantangan terbesar saya sebagai trainer di Makassar ya, karena mungkin Hmm. jauh dari Jakarta, eh, butuh effort buat belajar. Hmm. Mungkin dengan hobi saya yang memang suka belajar, itu yang membuat klien-klien saya jadi trust dengan saya. Jadi Hmm. em, menurut mereka, dari kacamata mereka yang dulu mungkin lihatnya awal-awal di Makassar itu dunia fitness, mereka hanya lihat role modelnya itu dari fisik. Hmm. Jujur dari saya bergabung ke dunia fitness yang fisiknya masih belum jadi apa-apa, terus maksudnya nggak ada spesialisasi saya sama sekali. Yang saya lakukan itu hanya belajar, Ya. belajar, belajar, meningkatkan value, sama tadi yang dibilang coach mencari spesialisasi. Jujur, itu saya lakukan berapa tahun sampai Hmm. saya menentukan saya mau spesialisasinya di mana. Jadi Oke. kebetulan klien yang saya handle, alhamdulillah sampai sekarang kalau misalnya ketemu klien itu ada yang udah 5 tahun, ada yang udah Iya. jalan 7 tahun. Mereka itu trust karena pertama kita Apa belajar. yang bikin trust mereka sama Coach Andris? Pertama belajar coach, belajar Belajar. meningkatkan Oke. value-nya kita, Ya. meningkatkan value-nya kita. Yang kedua dengan kita meningkatkan value, mereka tuh jadi percaya dan kita bisa membantu mengarahkan mereka. Saya Oke. saya anggap teman-teman semua, teman-teman coach itu pasti
pencapaian terbesarnya itu adalah ketika kita bisa mendampingi klien kita itu mencapai goal Oke, fitnessnya. oke, Ya, sip. jadi kalau kita bisa menemani mereka, mendampingi mereka mencapai goal fitnessnya itu adalah sebuah pencapaian terbesar. Kalau untuk saya ya, itu adalah sebuah pencapaian terbesar dan mereka Mm-mm. menjadi lebih percaya lagi sama kita. Kita nih bisa mengarahkan mereka, kita Ya, meningkatkan kemampuan kita. Saya paham bahwa kalau jadi personal trainer itu sometimes kita harus bisa segalanya. Ditanya jadi nutrisi bisa ya janjinya menjelaskan. apa deliver gitu ya. Iya benar ya. Ah, Jadi maksudnya jadi- pokoknya mesti tahu semua deh. Tapi kadang-kadang kan seperti Coach Alfat bilang tadi, kita harus jadi rem buat kliennya kita. Jadi sometimes berarti ya. uh, ya, jadi sometimes kita harus ngerem mereka kalau misalnya nih apalagi kayak macam sekarang sudah banyak sekali informasi yang ada di media sosial. Di media sosial. Oke. Jadi kadang-kadang tuh klien, Andres ini bagaimana? Ini bisa tidak? Ini bagaimana? Boleh tidak? Jadi kita menyesuaikan dengan goalnya mereka. Jadi kita Oke. milah-milah informasi itu lihat apakah cocok dengan goalnya mereka apa tidak. Heeh. Jadi Ya. dari situ kita pun mengedukasi member bahwa mereka kan sebenarnya kita dampingi, mereka juga Heeh. mesti belajar. Jadi mereka pun mencari informasi dan filternya adalah kita. Heeh. Heeh. Jadi alhamdulillah sih Coach, sampai sekarang sebagian besar mereka semuanya seperti itu. Oke, sip. Thank you, Coach Thank you. Andres.